Perkenalkan, nama saya Gabriela Spenik dengan NIM 4231220. Inilah tubuhmu. Ia terdiri dari sel-sel yang berkumpul untuk membentuk semua jaringan dan organ yang menjadi kamu nenek moyang. Selmu tidak tahu cara mengelompokkannya. Mereka hidup sendiri dalam subpurba yang penuh dengan banyak organisme bersel tunggal. Mereka memakan bakteri bersel tunggal untuk makhluk hidup yang disebut fagositosis. Sel predator menyerap sel mangsa dan memanaskan serta enzim untuk mencerna makanannya. Lalu terjadi sesuatu yang menakjubkan, sel nenek moyang Anda memakan sel bakteri, tetapi mencernanya malah mereka membentuk tim sel bakteri menyediakan predator sel dengan energi atau pemangsa memberi bakteri rumah yang aman. Peristiwa ini disebut simbiosis endosimbiosis. Endosimbiosis adalah tempat lebih dari suatu organisme yang hidup bersama, atau endo berarti satu di dalam yang lain. Di semua sel Anda adalah keturunan dari kerajaan tim kuno ini. Begitu pula semua yang menyusun tumbuhan, hewan, dan jamur yang Anda lihat di sekitar Anda. Saat ini, mitokondria dan kloroplas tidak akan mampu bertahan hidup di luar sel. Tetapi menurut teori endosimbiotik, mereka pernah menjadi sel yang hidup secara mandiri. Sel pertama di bumi diperkirakan muncul sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. 750 juta tahun setelah pembentukan bumi. Sel-sel ini adalah sel prokariota, tidak memiliki organel atau struktur internal yang terikat pada membran. Baru pada 2,7 miliar tahun yang lalu, sel ekariota dengan inti yang tertutup pada membran muncul dalam catatan fosil ekariota yang berevolusi dari prokariota. Berikut adalah bagaimana hal tersebut diperkirakan terjadi ketika prokariota bertumbuh dalam ukuran dengan rasio permukaan terhadap volumenya yang menurun. Hal ini menjadi masalah karena sekarang ia perlu memberi makan lebih banyak, tetapi luas permukaannya lebih kecil untuk menampung nutrisi, sehingga untuk meningkatkan rasio sel lagi berkembang dalam lipatan di membrannya pada akhirnya. Dalam lipatan yang terjepit dari membran sel untuk membentuk sistem endomembran, awalnya yang mengelilingi nukleoid. Ini adalah inti yang mengikat membran pertama, dan karena inilah adanya sel eukariotik pertama. Sel eukariotik ini difasgoitosis secara aerobik atau oksigen menggunakan sel prokariotik yang mungkin menjadi mangsanya, atau pengurutan genom parasit sel ini saat ini menunjukkan bahwa prokariota ini berasal dari sekelompok bakteri yang disebut alpha protobakteri. Dalam hal yang apapun, sel ini menghindari pencernaan dan menjadi endosimbiotik. Dengan kata lain, sel ini yang hidup di dalam sel lainnya. Lucunya, endosimbion ini berguna bagi ekariota prokariota aerobik, mampu menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dalam suatu proses yang disebut respirasi. Yang bagus karena konsentrasi oksigen bumi meningkatkan saat ini karena aktivitas cyanobacteria prokariota aerobik mendapat manfaat dari inangnya, karena sitoplasma penuh setengah dicerna molekul makanan, mencerna molekul-molekul ini dengan oksigen. Prokariota menghasilkan begitu banyak energi, sehingga sebagian ATP bocor ke dalam susunan sitoplasma sel, sehingga ekariota lainnya punah karena meningkatnya kadar oksigen. Eukarya atau endosimbion menjadi sahabat karib dengan endosimbion menjadi mitokondria di titik ini. Endosimbiotik menjadi obligat pada Desember, artinya tidak dapat bertahan hidup sendiri di luar sel. Beberapa waktu kemudian, proses yang sama terjadi dengan Cyanobacterium yang menjadi kloroplas ini. Yang Anda lakukan adalah nenek moyang tumbuhan dan alga. Kita tahu bahwa kloroplas berevolusi kemudian karena sel tumbuhan menjadi mitokondria dan kloroplas. Sedangkan sel hewan hanya memiliki mitokondria. Tetapi apa buktinya bahwa endosimbiosis terjadi terlebih dahulu? Mitokondria dan kloroplas bereplikasi sendiri melalui sesuatu yang mirip dengan pembelahan biner, dan sel tidak dapat membuat yang baru jika tidak. Genom organel ini juga sangat mirip pada prokariota mitokondria kloroplas. Pada bakteri semuanya mempunyai satu molekul DNA sekuler. Selain itu, porin dan karbobipolin hanya terdapat pada mitokondria kloroplas, dan bakteri jika mitokondria hanya bisa berasal dari mitokondria lain. Bagaimana cara mendapatkan mitokondria? Anda terlebih dahulu dengan baik mitokondria berasal dari ibu. Demikian hasil video saya ucapkan terima kasih.